Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil analisis dari tim kami mengenai permasalahan yang ada di Desa Nila Ende, Nusa Tenggara Timur, yang dimana desa ini termasuk desa yang berstatus sebagai desa tertinggal menurut Indeks Desa Membangun. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulal Diawulhaq dengan NPM akhir 111. Kenalkan, nama saya Novel Hidin Prasetyo dengan NPM akhir 026. Perkenalkan, nama saya Rafif Nafil Ramadan dengan NPM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Panji Rizky Adityo dengan NPM akhir 020. Perkenalkan, nama saya Fadil Atta Rahmadi dengan NPM akhir 011. Perkenalkan, nama saya Nicholas Validin Waluyo, NPM akhir 096. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam profil dari Desa Nila. Desa Nila terletak di Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Saat ini Desa Nila termasuk ke dalam status desa tertinggal menurut Indeks Desa Membangun di tahun 2026. Alasan kita memilih Desa Nila sebagai bahan untuk analisis kita karena Desa Nila merupakan salah satu desa di Kabupaten Ende yang hingga tahun 2026 ini masih berjuang melawan keterisolasian yang ekstrim. Meskipun Indonesia telah merdeka selama puluhan tahun, warga di desa ini merasa belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan, terutama karena sulitnya akses transportasi dan ketiadaan akses energi listrik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisa permasalahan yang ada di Desa Nila. Mungkin bisa dilihat itu ada salah satu berita mengenai Desa Nila yang dimana isi beritanya itu berisi tentang pembangunan yang belum rata di daerah tersebut. Jadi sehingga diberitakan supaya para pemerintah itu lebih mengetahui gimana keadaan yang ada di Desa Nila di Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur tersebut. Untuk ada beberapa permasalahan yang ada di Desa Nila yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tidak adanya akses ke jalan raya. Desa ini tidak memiliki akses jalan darat yang layak yang menghubungkan antara dusun maupun ke ibu kota kecamatan. Mobilitas warga yang sangat bergantung pada jalur laut berisiko tinggi karena harus bertaruh nyawa menantang gelombang besar. Karena tidak adanya jalan darat itu, masyarakat di sana itu lebih banyak menggunakan perahu untuk transportasinya, tapi juga memiliki resiko karena mereka harus melawan cuaca yang tidak menentu di laut dan menantang adanya gelombang besar atau ombak. Itu sangat membahayakan masyarakat itu sendiri. Untuk yang kedua itu ada krisis energi terbarukan, listrik. Hingga saat ini listrik dari negara yaitu PLN belum menyentuh rumah-rumah warga. Hal ini menghambat aktivitas ekonomi produktif di malam hari dan membatasi akses informasi bagi anak-anak sekolah. Karena minim adanya listrik, masyarakat di sana itu kurang bisa produktif, apalagi di malam hari. Dan masyarakat atau anak-anak di sana kurang mendapatkan akses informasi karena kurang adanya listrik. Selanjutnya itu ada migrasi penduduk atau depopulasi. Akibatnya minimnya fasilitas dasar, banyak warga desa Nila yang memilih untuk meninggalkan kampung halamannya guna mencari kehidupan yang lebih layak di tempat lain. Jadi karena kurangnya fasilitas, kebanyakan warga di sana itu merantau ke daerah lain guna untuk mencari keberuntungan supaya kehidupan mereka itu lebih layak. Karena kan di desanya mereka sendiri itu untuk fasilitas dasarnya aja sangat minim. Jadi kebanyakan orang di sana itu merantau atau meninggalkan kampung halaman mereka gitu. Seperti itu untuk mencari kehidupan yang lebih layak seperti itu. Terus yang terakhir itu ada akses informasi terbatas. Hilangnya siaran radio seperti RRI menambah isolasi informasi bagi warga setempat. Sehingga mereka sudah mendapat pembaruan berita maupun edukasi dari pemerintah. Karena kurangnya batas akses informasi, mereka di sana itu tidak dapat pembaruan berita ataupun edukasi dari pemerintah, sehingga mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, apa yang tugas atau kegiatan apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu, sehingga mereka itu semakin terisolasi dengan tidak adanya akses informasi dan mereka itu lebih ke sulit mendapat pembaruan itu. Makanya mereka menjadi salah satu desa yang terindikasi itu tertinggal seperti itu. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas solusi yang terbaik untuk Desa Nila Ende berdasarkan pilar SDGs. Pertama, dari SDGs nomor 9,
yang meliputi industri, inovasi, dan infrastruktur, yang dimana desa ini sangat memerlukan pembangunan dermaga yang layak dan pembukaan atau pembentukan akses jalan darat secara bertahap, karena diketahui desa ini hanya mengandalkan akses jalan laut. Jadi ini sangat diperlukan selain untuk mempermudah warga desa berkegiatan, dan juga bisa untuk memutus terisolasian secara fisik. Lalu ada SDGs nomor 7 yang meliputi energi bersih dan terjangkau, yang dimana desa ini memerlukan implementasi program seperti PLTS yang merupakan program energi yang terbaru, atau melakukan percepatan perluasan jaringan PLN ke wilayah-wilayah terpencil. Karena diketahui desa ini juga dari segi menangkap sinyal dan komunikasi bisa dibilang susah seperti itu. Selanjutnya yaitu SDG 8, kerja layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu pemberdayaan potensi lokal, pertanian atau kelautan melalui BUMDes untuk menciptakan lapangan kerja sehingga warga tidak perlu merantau. Selanjutnya SDG 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, yaitu mendirikan menara telekomunikasi. Dengan adanya akses internet atau informasi, pemerintah dapat menjalankan sistem informasi desa yang transparan. Warga bisa memantau penggunaan dana desa yang merupakan hak warga dalam tata kelola pemerintah yang baik. Jadi kesimpulannya, penyelesaian masalah desa nila memerlukan kebijakan afirmatif dan intervensi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pusat. Pendekatan SDGs desa memastikan pembangunan tidak hanya fokus pada titik fisik atau infrastruktur, tetapi juga pada kesejahteraan manusia, agar prinsip no one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal, benar-benar terwujud di pelosok ND. Sekian dari saya. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, kita menemukan beberapa sumber yang berkaitan. Sekian. Baik, jadi itu tadi adalah hasil pemaparan materi dari tim kami mengenai analisis permasalahan yang ada di Desa Nila, Nusa Tenggara Timur, dan juga solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada di Desa Nila berdasarkan pilar dari SDGs. Terima kasih atas perhatian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.